Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-37. Kali ini saya membahas tentang takdir dan nasib. Penjelasannya ini berdasarkan ayat-ayat Quran, apa yang dimaksud dengan takdir dan nasib, dan bagaimana kaitannya dengan keberadaan kita. Baik, tidak usah berpanjang-panjang, kita mulai saja. Takdir dan nasib. Ayat-ayat tentang takdir, pertama surat Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Yang memiliki kerajaan 7 lapis langit dan bumi dan tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, maka dia menentukan baginya, bagi semua ciptaannya, takdirnya, sifat, kadar, ukuran, atau ketentuannya. Ya, di ayat ini digunakan kata takdir. Yang kedua, surat Al-Insan ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdiran. Kristal yang bening yang terbuat dari perak, mereka menentukan takdirnya, sifat atau ukurannya. Yang ketiga, surat Al-An'am ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan dia menjadikan malam untuk istirahat dan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah takdir yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Surat Yasin ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari bergerak di jalur peredarannya atau di orbitnya, demikianlah takdir yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Kesimpulan. Sebelum sampai pada kesimpulan, saya beritahukan bahwa semua ayat-ayat tadi menggunakan kata takdir, artinya ketentuan atau ukuran atau ketetapan. Jadi takdir adalah sifat, kadar, ukuran, ketentuan yang Allah berikan atau tetapkan pada ciptaannya, semua ciptaannya pada saat diciptakan.
Jadi takdir itu sudah melekat pada ciptaannya. Ketentuan Allah, sifatnya ciptaan tadi, kadarnya itu sudah melekat di situ. Jadi takdir tidak ada pengaruh pada usaha makhluk. Takdir itu tidak ada pengaruh usaha makhluk di sana. Allah yang tetapkan. Tapi takdir bisa berubah karena doa. Ini hadis riwayat Ahmad dari Sauban radhiyallahu anhu. Saya mengambil hadis ini dari internet. Jadi bukan dari kitab hadis saya. Inna rijala ya layuh rimal rizqa bizambi yusibuhu wala yuruddul qadara illa doa wala yajidu fil umuri illa bir. Seseorang terhalang dari rezeki akibat dosa yang ia lakukan, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali al-birru. Takdir tadi adalah ketentuan Allah atau ketetapan Allah pada saat diciptakan. Misalnya takdir air itu membasahi, atau takdir api itu membakar. Itu bisa tidak berlaku takdir itu dengan doa. Jadi ada orang yang dengan doa tangannya dimasukin ke api tidak terbakar. Ada orang yang dengan doa ya, disiram air tapi dia tidak basah gitu. Dan banyak lagi hal-hal lain yang merupakan takdir Allah itu berubah karena doa. Itu bisa. Kemudian al-biru. Kenapa saya tidak terjemahkan? Karena orang menerjemahkan al-biru itu kebaikan. Padahal ada syarat al-biru. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Saya bacakan saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil was sa'ilin wa fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Al-biru itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, tapi al-biru itu ialah beriman pada Allah, di akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat atau saudara kandung, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, atau musafir, orang yang meminta, dan untuk memerdekakan budak, dan yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Jadi baru suatu perbuatan baik bernilai birru apabila memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, beriman. Yang kedua, infak. Yang ketiga, menegakkan sholat. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menepati janji. Dan keenam, sabar. Baru disebut birru. Tuh. Pengertian menambah umur ini bukan umur yang jadi lebih panjang, karena kita nggak tahu jatah umur kita berapa. Tapi yang dimaksud adalah nilai kebaikan kita itu berlangsung terus, ya. Diingat terus dan bermanfaat terus. Jadi panjang umurnya, maksudnya itu, bukan umur fisik. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ayat-ayat tentang nasib.
Pertama surat Al-Baqarah ayat 202. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Surat An-Nisa ayat 7. Surat An-Nisa ini banyak nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla au kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabat atau saudara kandungnya, dan bagi perempuan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabat atau saudara kandungnya, baik sedikit maupun banyak, bagian yang telah ditetapkan. Jadi nasib itu diterjemahkan dengan bagian. Kerabat dalam kurung saudara kandung saya bikin, karena yang bisa mewariskan harta itu saudara kandung, bukan kerabat dalam arti kawan dekat, bukan. Yang ketiga, surat Nisa juga ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lahum nasibum minal mulki wa idzal la yu'tunan nasra naqira. Atau mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kepada manusia. Surat An-Nisa lagi ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian darinya. Dan barang siapa memberi pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul darinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fi harfih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya. Dan di akhirat dia tidak mendapat bagian. Kesimpulan, jadi nasib itu adalah bagian. Nasib adalah yang kita dapatkan dari usaha kita atau hasil usaha kita, baik langsung maupun tidak langsung. Itu nasib. Nasib adalah perpaduan antara takdir dan usaha. Kita melakukan usaha itu pasti bersentuhan dengan takdir, lalu yang kita peroleh adalah nasib. Saya suka memberikan contoh, takdir api membakar, usaha kita meletakkan tangan kita di api, nasib kita adalah terbakar. Itu contoh yang paling gampang. Semua hal yang kita lakukan itu pasti bersentuhan dengan takdir, dan yang kita terima itu adalah nasib kita. Jadi kalau takdir tadi tidak ada urusannya dengan usaha, nasib adalah dari hasil usaha.
apa yang kita peroleh adalah hasil usaha kita, langsung maupun tidak langsung. Ini ada ayatnya. Surat An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah diperoleh seseorang melainkan apa yang telah dia usahakan. Jadi, apapun yang menimpa diri kita itu adalah hasil usaha kita. Langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak ada orang lain yang bersalah ketika kita bernasib sial. Ya. Dan tidak ada orang yang yang berperan maksimal, ya, ketika kita beruntung. Namun demikian, ya, dalam hal keberuntungan kita diperintahkan untuk berterima kasih. Jadi berterima kasihnya sebenarnya kepada Allah. Jadi bukti kita berterima kasih kepada Allah, kepada manusianya juga kita berterima kasih. Allah mengubah keadaan kita karena usaha kita. Ini disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini saya kasih warna merah karena sering kita dengar, ini patut kita sadari. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kalau ayat surat Najm tadi yang kita peroleh adalah hasil usaha kita, surat Ar-Ra'd ini kalau kita ingin mengubah keadaan kita, maka ubah dulu apa yang ada pada diri kita. Istilah berubah ini kalau dua kondisi dibandingkan. Kalau per saat itu nggak ada perubahan. Maksud saya begini, kalau kemarin saya kehujanan, itu nasib saya kemarin. Itu nggak bisa diubah, sudah lewat. Tapi kalau sekarang saya ini tidak tahu sesuatu atau bodoh, lalu saya belajar, nanti saya jadi mengerti, itu membandingkan dua keadaan, dari tidak mengerti ke mengerti, itu ada perubahan. Itu dengan usaha kita. Kita lakukan usaha, lalu Allah mengubah keadaan kita. Boleh jadi tidak sesuai dengan prediksi atau perkiraan kita, perubahan yang diberikan Allah pada kita. Tapi berubah. Dan pasti Allah memberikan yang terbaik. Baik, berikutnya. Ini ada ayat-ayat dan hadis tentang semua yang kita alami sudah Allah tetapkan. Pertama surat Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Maula, pelindung atau penolong kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak menimpa suatu musibah di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Jadi dari dua ayat ini kita lihat bahwa apa yang kita alami itu sudah ditulis sebelumnya. Nah, saya menjelaskan tentang tawakal, saya lupa kalau nggak salah belum ya.
Tawakal itu bukan berserah diri, ya, tetapi mengandalkan Allah, bersandar pada Allah. Dan kalau kita sudah azam, harus tawakal. Nah, satu lagi yang nanti baru saya jelaskan. Sahih Bukhari, hadis. Ini tidak saya baca hadisnya, langsung terjemahnya saja. Dari Zaid bin Wahab berkata, Abdullah telah bercerita kepada kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang jujur dan dibenarkan, bersabda, sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam kitanya ketika berada dalam ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah atau bidot, serupa darah itu 40 hari. Kemudian menjadi mudghah serupa daging selama itu pula. Jadi 120 hari itu ya. Kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan 4 ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan sengsara bahagianya. Lalu dititipkan ruh kepadanya. Nah, dari 2 ayat tadi dan 1 hadis ini, terlihat bahwa semua yang kita alami, semua yang kita peroleh, sudah ditentukan. Lalu ada yang ngomong begini, kalau gitu apa gunanya kita usaha? Saya balik bertanya, apa bisa kita tidak berusaha? Bernafas berusaha, tahan nafas berusaha, duduk usaha, berdiri usaha, tidur usaha, jongkok usaha, berjalan usaha, berdiam berusaha. Kapan kita tidak berusaha? Jadi, tidak usah dipikirkan apa gunanya usaha. Berusaha saja sesuai dengan dorongan hati kita, sesuai dengan pertimbangan kita. Tidak usah kita pikirkan apa, usaha nggak ada gunanya. Di surat Hadid 22 tadi itu, di ayat berikutnya dikasih tahu bahwa diberitahukan yang demikian itu supaya kamu tidak terlalu senang terhadap apa yang kamu peroleh dan tidak berduka cita terhadap apa yang luput gitu. Jadi kesadaran bahwa semua sudah ditetapkan itu hanya dipakai dalam 2 kondisi tadi. Pertama, ketika mendapat keberuntungan, yang kedua ketika mendapat musibah. Ketika dapat keberuntungan, sadar ini sudah Allah tetapkan, sehingga kita bersyukur dan tidak bersombong. Wah, ini usaha saya nggak gitu. Demikian juga ketika kita ditimpa musibah, sadar ini sudah ditakdirkan Allah untuk saya. Jadi kita sabar, nggak menyalahkan siapapun. Di luar itu ya biasa saja usaha. Kalau kita lapar kita cari makan, ngantuk kita tidur. Kenapa nanya apa gunanya berusaha gitu? Nggak mungkin nggak berusaha manusia itu. Ya, saya kira itu. Ya. Terakhir ringkasan. Satu, takdir adalah ketetapan Allah atau sunatullah yang telah Allah tetapkan bagi setiap makhluk ciptaannya ketika diciptakan. Takdir bisa berubah karena doa. Nasib adalah bagian yang kita dapatkan. Nasib adalah perpaduan antara takdir dan usaha. Apa yang kita dapatkan semata-mata hasil usaha kita. Bukan pengaruh orang lain, bukan lingkungan kita. Allah tentukan begitu. Nasib atau keadaan yang kita alami hanya bisa berubah dengan mengubah apa yang ada pada diri kita. Jadi nasib bisa berubah karena usaha. Kalau takdir berubah karena doa, nasib berubah karena usaha. Yang mengubah keadaan kita adalah Allah setelah ada usaha dari kita. Inilah ringkasannya. Semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang takdir dan nasib. Semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Dan untuk itu saya mohon maaf. Kalau Anda ingin mengikuti terus video-video saya dan Anda belum subscribe, silahkan di subscribe.
Kalau Anda menyukai video ini, silahkan di like. Dan kalau Anda menganggap ini perlu disebarluaskan, silahkan di-share. Sekian saja. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.